Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pendengar setia, jumpa lagi bersama saya, Ainun Zaharia Manza. Selamat pagi, apa kabarnya semua teman-teman? Semoga baik-baik saja ya, sehat walafiat dan yang pastinya tetap semangat mengarungi hidup ini. Senang sekali rasanya Kakak Ainun bisa hadir dan menemani pendengar setia semua program WIS, waktu istirahat siaran di Al Ilmi Media DDI Takalasi pada edisi ke-39 hari Senin tanggal 26 Februari 2024 ini. Pendengar setia Al Ilmi Media, seperti biasa, kurang lebih selama 20 menit ke depan, Kakak Ainun bakal menemani waktu istirahat teman-teman semua agar kita bisa menimba ilmu dalam keadaan santai. Pada kesempatan ini, kami akan mengangkat tema kisah inspiratif Islami, memberi surga dengan memaafkan. Langsung saja kita bahas terkait tema kita pada pagi hari ini. Dikutip dari islami.com, kisah inspiratif Islami, memberi surga dengan memaafkan. Suatu ketika, para sahabat sedang berkumpul di sekitar Rasulullah SAW. Mereka melihat suatu pemandangan yang aneh. Tiba-tiba saja mereka melihat Nabi Muhammad SAW tampak bersedih dan mata beliau berkaca-kaca, seolah akan menangis. Tapi tidak berapa lama kemudian, tampak wajah beliau berbinar-binar gembira. Bahkan beliau tertawa sehingga kelihatan dua gigi seri beliau. Para sahabat penasaran, tetapi mereka malu untuk bertanya. Sampai akhirnya Umar yang memang cukup kritis berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tampak menangis?" Kemudian tertawa. Nabi Muhammad SAW tersenyum melihat wajah-wajah para sahabat yang tampak keheranan, sekaligus penasaran. Kemudian beliau berkata, "Sungguh ditampakkan kepadaku suatu pemandangan di saat ditegakkan pengadilan Allah, yakni Yaumul Hisab, hari perhitungan." Kemudian beliau menceritakan bahwa ada dua orang dari umat beliau yang menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mengadukan temannya. Dia berkata, "Wahai Allah, ambilkanlah untukku kezaliman yang dilakukan saudaraku ini padaku." Maka Allah berfirman kepada orang yang menzalimi tersebut, "Berikanlah kepada saudaramu kezalimanmu itu, yakni kebaikannya untuk menebus kezaliman yang telah dilakukannya saat di dunia kepada saudaranya itu." Wahai Rabbi, bagaimana aku bisa melakukannya, sedangkan aku tidak lagi memiliki kebaikan sedikit pun, kata lelaki yang zalim itu. Allah berfirman kepada lelaki yang menuntut tersebut, "Bagaimana engkau meminta darinya, sedangkan ia tidak memiliki lagi kebaikan sedikit pun? Diambilkan dari keburukan-keburukanku, ya Allah, dan pikulkanlah kepada dirinya." Memang seperti itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dosa atau kezaliman yang berhubungan dengan manusia, termasuk hutang, tidak cukup hanya dengan bertobat kepada Allah, harus diselesaikan, dihalalkan dengan mereka ketika masih hidup di dunia. Jika tidak, kejadiannya akan seperti yang diceritakan Nabi Muhammad SAW tersebut di atas. Ketika melihat pemandangan itulah Nabi Muhammad SAW merasa bersedih dan hampir menangis melihat keadaan umatnya yang memilukan tersebut. Reaksi beliau yang seperti itu dilihat oleh para sahabat tanpa tahu penyebabnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Itu adalah hari yang agung, di mana pada hari itu setiap orang membutuhkan adanya orang lain yang dapat memikul kesalahan-kesalahannya." Lama kemudian, Nabi Muhammad SAW meneruskan cerita beliau bahwa dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada lelaki yang mengajukan tuntutan, "Angkatlah kepalamu dan lihatlah."
Lelaki tersebut mengangkat kepalanya dan ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Kalau sekarang ini bisa digambarkan seperti melihat tayangan televisi yang membuatnya terpana kabur. Ia berkata, "Ya Rabbi, saya melihat kota-kota yang bangunannya bertatahkan perak dan emas. Untuk nabi yang manakah ini? Untuk orang setia yang manakah ini? Untuk orang sehat yang manakah ini?" Allah berfirman, "Itu semua untuk orang yang mampu membayar harganya." Siapakah yang mampu membayarnya? Ya Allah, tanya lelaki itu. Engkau mampu membayarnya. Dengan apa saya harus membayarnya, ya Allah? Dengan memberi maaf kepada saudaramu. Segera saja lelaki penuntut tersebut berkata, "Ya Allah, saya telah memaafkan dirinya." Dalam riwayat lain disebutkan, setelah lelaki itu memaafkan temannya, Allah berfirman kepadanya, "Gandenglah tangan saudaramu itu, dan ajaklah ia masuk ke surga yang telah menjadi milikmu tersebut." Ketika melihat pemandangan tersebut, Nabi Muhammad SAW menjadi gembira dan beliau tertawa sehingga terlihat dua gigi seri beliau. Reaksi yang dilihat oleh para sahabat tanpa mereka mengetahui penyebabnya. Selesai menceritakan semua itu, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan antara kalian. Sesungguhnya Allah menghubungkan antara orang-orang mukmin." Hikmah dari kisah inspiratif ini ialah orang yang mampu memaafkan saudaranya, dialah yang akan bahagia dan selamat. Barangkali dalam pergaulan ada kata-kata maupun tindakan kita yang menyakiti orang lain, baik sengaja maupun tak sengaja. Maka sebaiknya kata maaf harus keluar dari bibir kita. Atau yang paling baik, kita memaafkan orang lain sebelum dia meminta maaf. Semua kita pernah bersalah, dan sebaik-baik manusia yang punya salah, namun tahu kesalahannya dan memperbaikinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sebelum saya pamit undur diri, sebuah lagu dari W Hidayat yang berjudul Nisfu Sya'ban saya persembahkan untuk teman-teman semua. Selamat mendengarkan. Nisfu Sya'ban mari diamalkan, sunnah yang telah diperintahkan, supaya Tuhan dimakan bertahan. Pada malam kepada hamba yang memberi karena Allah ada wajah dengan penuh cinta. Nisfu Sya'ban telah datang memberi ampunan penuh kasih sayang. Di nisfu Sya'ban melimpahkan keinginan kita seluas rahmatnya, berzikir malam puasa siang, insya Allah
Tuhan beri kemudahan. Di malam yang penuh penantian, dikabulkannya segala doa, dijauhkan Yesus syaban mari diamalkan sunnah yang telah diperintahkan, supaya Tuhan melimpahkan keberkahan. Yesus syaban telah datang, memberi ampunan penuh kasih sayang. Yesus syaban melimpahkan keinginan kita seluas rahmatnya. Berzikir malam, puasa siang, insya Allah Tuhan beri kemudahan. Terima kasih. Pendengar Alkitab Media, maksud hati masih ingin menemani teman-teman semua, namun kita dibatasi oleh waktu. Kalau ada request atau ide menarik untuk disiarkan, silahkan hubungi staf perpustakaan Al-Ilmi DDI Takalasi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ainun Zahri Manzah, pamit undur diri. Minallahil musta'an wal itiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.